Pagi, Pak Handoyo. Selamat pagi, Mas. Sip, suaranya udah oke. Baik, Pak Handoyo, karena pagi ini Bapak sudah mengikuti program kami untuk booster healing secara online, Pak. Ya. Sebelumnya udah diberitahukan kan, Pak, ya? Baik, Pak. Langsung kita mulai ke sesi intinya aja, Pak, ya. Boosternya langsung, Pak, yang dipimpin langsung oleh Bang El. Di posisi tangan itu begini, Pak. Tapi di atas paha gitu, maksudnya rapat. Maksud saya itu ininya apa, jari-jarinya itu rapat gitu. Di atas paha, punggung lurus, lidah itu ditekuk ke langit-langit, Pak, sambil dipejamkan mata, niatkan, Pak. Iya. Ini rapat, Pak, ya, biar agar ini, Pak, tidak ada kebocoran. Bibirnya maksud saya itu yang rapat. Ya. Mas Ari gitu loh kan, keren gitu. Oke, lalu niat terhubung dan selaras dengan Bang Elisa, Mas Ari, dan Riko untuk menyerap energi ilahi dan energi semesta secukupnya, Pak. Ya. Bisa dipahami, Pak, ya? Bisa, Pak. Ya, silakan, Pak. Mari kita mulai langsung sesi inti ini, Pak, langsung dipimpin oleh Bang El. Silakan, Bang El. Ya, kita mulai ya, Pak. Baik, Pak Handoyo, untuk sesi ini cukup bisa dibuka matanya perlahan. Oke, Pak. Bisa didengar, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Oh iya. Pak, sebelum ke sesi konsultasi, saya mau bertanya dulu, Pak, apa Pak yang Bapak rasakan dan alami tadi, Pak? Termasuk kosong, Bang. Saya tidak merasakan apa-apa, hanya saya konsentrasi pada abang bertiga. Tapi dalam perasaan itu Mas Riko yang dekat dengan saya gitu. Kalau Bang El sama Mas Ari itu nampaknya kok tidak begitu dekat gitu. Ini saya bingung, Pak. Aneh. Saya sebetulnya ini nggak enak ya mengutarakan ini. Cuman ini yang dilihat Mas itu aneh. Memang dari Mas sebenarnya kan, ya. Ya, saya minta tolong dibuka apa adanya karena karena kemarin itu kan gini, saya udah pas lip sama Mas Ari, tapi yang pas lipnya tuh pas untuk yang 7 energi. Di situ dikatakan ya salah satunya energi jantung, perut, dan cakra dasar itu yang energinya termasuk lemah. Di sini kan timbul kemarin begitu saya membaca itu agak bingung di mana kelemahannya kan gitu, Bang. Tapi setelah saya pahami, jadi seperti pengalamannya Mas Riko, kita mementingkan orang lain, sementara diri kita tidak pernah kita. Bukan hanya saya loh, Pak. Bang El itu jauh lebih parah. Mas Ari pun sama. Mas Ari gak begitu. Orang minta tolong dipijit, malah dia yang ngasih uang. Itu empat terlalu sesuatu yang menurut penglihatan Mas Riko itu perlu disampaikan, Bang. Saya tidak perlu. Ini memang nggak ada hubungannya sama sekali. Makanya saya akan mohon maaf dulu, mohon izin sebelum ini memang di luar ini, Pak, ya, kehidupan ataupun ke keadaan sakit. Tapi tidak ada masalahnya di sini. Saya bukan melihat dari past life.
bukan dari cakra juga. Ini keterhubungan Mas dengan leluhurnya Mas gitu. Nah ini gak saya kaget pas meditasi awal loh, kok Mas ini tuh kayak apa ya, kayak ada ambisi, mau disadari maupun enggak, itu ada ambisi untuk menaklukkan jin lah. Kan kaget saya kan jadi pas lihat itu tuh gitu. Pernah dulu pernah. Pantes. Iya kaget saya. Kan jadi mohon maaf ya Pak ya, di sini tuh saya tuh sebenarnya jujur, saya pribadi tuh paling enggan lah ya, risih ketika bicara tentang dimensi alam bawahnya setingkat level jin. Karena memang di RSN ini kan kita bukan berarti saya nggak bisa lihat atau nggak bisa begitu, bukan. Tapi karena kita nanti penilaian orang awam itu beda. Tapi inilah yang saya lihat tadi benar-benar seperti demikian. Jadi Bapak itu ada ambisi masih menggebu-gebu sampai saat ini itu untuk bisa menaklukkan jin loh. Kataku buat apa Pak bisa naklukin jin itu? Dan jin nggak bisa ngasih cuan. Yang ada juga ngasih itu. Lalu saya tracing lagi lebih dalam lagi, ternyata Pak, ilmu itu tuh bukan yang nggak sia-sia ataupun sama sekali nggak ada. Enggak, itu bisa. Tapi ada yang menyerapnya itu Bapak nggak bisa mengcleansingnya. Dan itu berkumpul, terakumulasi di area dada. Itu yang menyebabkan Bapak selalu sesak napas. Ini dari kendala-kendala dulu Pak ya. Lalu tracing lebih jauh lagi leluhur Bapak, kakek lah ya, kakek ke atas lagi, itu dulunya itu pernah ada sebuah perjanjian dengan siluman buaya. Dan saya menelusuri itu, dan itu ada berupa sungai. Sungai itu nggak besar, sungainya kecil. Di situ ada kerajaan buayanya, tapi saya nggak tahu itu kalau untuk daerah mana. Itu Pak yang makanya saya dari awal kok kayak begini gitu. Nah disinilah tadi itu ada sebuah kemurnian sendiri. Kasar itu pemutusan hubungan kontrak dari leluhur Bapak itu dan sampai saat ini gitu. Nah ini gimana sih untuk solusinya? Ya sebenarnya dibilang capek, diulang-ulang mulu bahasa ini yang memang harusnya begitu gitu loh Pak. Intinya itu meditasi. Karena ketika meditasi itu tuh potensi dasar diri kita itu keluar, gitu loh, keluar dia. Nah udah keluar itu kita berpuasa untuk apa aja dalam artian ya sesuai alur semesta gitu. Jadi job desk Pak. Kalau pemilik orang kerja itu job desk kamu sebagai admin, kamu sebagai manajer, ya udah berpuasa dong selagi orang tersebut di porsinya gitu. Di job desk tersebut bukan berarti seorang cleaning service bisa jadi wewenang kayak manajer, kan nggak mungkin kayak gitu. Atau juga manajer harus ngerjain kerjaan cleaning service, kan nggak juga, itu menabrak peraturan perusahaan. Sama hidup pun demikian. Itu apa intinya apa ya, dari teknik meditasi itu pemurnian jiwa serta untuk membangkitkan kembali potensi diri. Itu fitrahnya manusia. Kalau kata Bang El itu ya seharusnya memang demikian. Karena selama ini kita benar-benar jauh dari hal-hal yang demikian. Jadi orang-orang yang memiliki sense ya, jadi apa sih six sense gitu ya, indra keenam ataupun kepekaan yang berlebih selalu dihubung-hubungkan sama jin. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Itu mah justru kemampuan dasar manusia itu sendiri. Itulah Pak kira-kira. Mas Ari mau menjelaskan secara cakranya atau apanya, silakan teman. Ya, ya Mas, siap. Ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Ya intinya yang dibahas Mas Riko tadi itu, apakah memang karmanya sampai hari ini masih? Nah, kemudian yang kedua, kalau ambisi menaklukkan jin sih mungkin pikiran saya belum nyampe ke situ Mas. Cuma kalau ambisi menundukkan kawan-kawan yang tidak suka dengan saya, baik dalam ekonomi maupun spiritual itu ya. Nah, mohon penjelasannya lah. Oke, terima kasih. Jadi analoginya seperti ini Pak. Analogi itu contoh. Ketika kita ingin menaklukkan, ya otomatis kan yang ditaklukkan itu sesuai dengan kadar potensi kita. Iya.
Kalau misalnya kita ini pelayan hotel, untuk menaklukkan direktur itu susah. Dan bukan soal menaklukkan atau tidak, tapi cintailah kawanmu untuk merangkul jiwanya. Iya. Nah, sekarang saya bertanya sama Bapak, di waktu itu yang menurut Bapak anggap sebagai kawan atau lawan itu, apakah memiliki karakter setan atau jin di dalam pikiran Bapak? Tidak. Kenapa harus ditaklukkan? Soalnya ya bagaimana Pak ya, jadi yang menguasai tadi loh Pak kalimatnya, ya kan? Ya persaingan kehidupan. Ya persaingan kehidupan, jangan menyalahkan kawan, tapi salahkan diri sendiri dulu, baru berbaik hati. Nah sekarang udah mulai sadar, udah mulai istilahnya mengerti akan arti kehidupan. Dengan cinta kasih itu bisa menaklukkan semuanya, bahkan jin itu bisa kita taklukkan sendiri tanpa harus berbuat negatif. Gini Pak, karma perbuatan yang sedang Bapak rasakan sekarang, ya kita menyadari, kami pun juga menyadari bahwa apapun yang kita nikmati adalah imbalan dari perbuatan kita sendiri. Ya, di situ kuncinya hanya meditasi Pak. Meditasi, dan Bapak self healing sudah selesai belum Pak? Sudah Pak, sudah Mas, 2 bulan. Jadi karena hasil dari paslit 7 cakra Mas Hari, jadi saya menyadari bahwa kalau untuk begitu ambisi, mungkin ambisinya boleh tapi energinya tidak bisa masuk. Kenapa? Cakra perut sama cakra jantungnya lemah. Padahal saya menolong orang itu ratusan orang udah saya tolong Mas. Dan saya itu memang pengen imbalan. Nah itu, ini kan udah mulai ada keterbukaan atau kesadaran yang muncul ya Pak. Tinggal disering-seringkan aja mendengarkan voice note atau membaca komentar-komentar para mentor, testimoninya ini. Jadi untuk menyemangati, empatinya biar keluar. Jadi cakra jantungnya ini biar biar mendapatkan keseimbangan antara nafsu dan batiniahnya. Manunggaling kawula gustinya biar dapat. Nah kalau sudah seimbang, itu nanti lebih ke arah on the track. On the track itu kalau orang Jawa bilang tuh sakmadyo. Sakmadyo itu mengalir. Jadi tidak perlu keinginan lagi, semua sudah ada dengan sendirinya. Bisa kok Pak, dan Bapak akan sembuh. Yang membuat Bapak mengalami sesak nafas dan lain-lain itu ya karena cakra perut ini tadi. Coba Bapak bayangin, secara kondisi tubuh manusia fisik ya, organ dalam itu yang di perut itu kan makanan masuk, ya toh? Terus keinginan adrenalin, terus dicerna lewat usus. Nah kalau usus itu adalah penampung, mohon maaf, kotoran atau tinja kita, terus Bapak naikkan ke cakra jantung kan ya jelek. Iya Pak. Jadi itu kan ada hawa atau gas yang menyerap ke lambung. Ini sebenarnya sih berawal dari usus dulu, usus yang kotor, makanannya nggak pernah dikasih doa, terus yang dimakan apa, naik ke lambung, terus naik ke jantung. Jadi keinginan Bapak itu bukan real dari keinginan Bapak sebenarnya, tapi dari nafsu. Nafsu yang sudah pernah dimakan, hewani, nabatinya apa. Jadi ketika kita makan hewan, oke, secara fisik jadinya kotoran, tapi sifatnya Bapak makan juga, karena nggak ada doa di situ. Misalnya makan embek atau makan ayam, itu nanti sifat-sifat itu akan menjadi tingkah laku Bapak. Nah di sini kita rubah, kita murnikan, sudah dimurnikan dengan abang, dan pemurnian ini bukan akhir dari perjalanan meditasi Bapak. Oh iya. Tapi awal sudah dibersihkan, tinggal menjaga, disadari dengan nafas sadar terus. Lama-lama
Dan pada akhirnya nanti Bapak tanpa berkeinginan apapun sudah bisa. Itu ya, mantap lah Pak, perjuangan Bapak luar biasa. Kalau untuk entitas-entitas alam bawah yang kayak kuntilanak, genderuwo, buaya buntung, buaya putih, itu souvenir aja Pak. Itu souvenir, jangan terlalu dipikirkan. Kalau Mas Riko itu tadi memang, jadi gini, karakter orang yang sudah vibe atau vibrasinya di atas 500 melihat alam bawah sadar itu bukan sosok lagi, tapi energi negatif yang menggerogoti mental. Iya. Itu. Jadi udah nggak lihat itu lagi. Cuman di sini kita menyampaikan bahwa dulu Bapak pernah berada di posisi itu, supranatural itu, kemudian Bapak akan menjadikan kebiasaan dan sekarang sudah masuk RSN, kebiasaan itu terkikis dengan sedikit menjadi upgrade. Nah, vibrasi cinta, kasih, dan sebagainya. Dari saya cukup mungkin. Dari apa silahkan penambahan. Dari saya nggak banyak. Dari saya hanya berterima kasih Bapak sudah datang ke RSN dan mengikuti acara pagi ini. Saran saya hanya itu, tetap ditekuni meditasi nafas sadar. Saya belum tahu Bapak meditasinya berapa jam per hari. Kalau bisa upayakan minimal 1 jam, dan sekali per hari itu se-feeling rutin di jadwal di grup meditasi 7 cakra. Kalau sudah nanti dicek sama Bro Ari atau Bro Riko, kalau cakra-cakranya sudah kuat, bisa nafas segitiga. Nafas segitiga bisa dibuat 2 jam atau 3 jam kalau Bapak mau atau berkeinginan supaya power energinya itu terus naik dan membesar. Itu dari saya. Sebenarnya ini hanya pengulangan dari panduan-panduan ataupun saran-saran yang sudah selalu kami bagikan. Itu sih Pak. Ya Pak ya. Ya. Saya itu sekali lagi terima kasih. Semangat. Ya Pak, mohon maaf Pak, kita mohon undur diri untuk sesi booster ini Pak. Pokoknya Bapak ya gitu, kalau saran saya selalu sukses. Tadi yang saya omongin itu Pak, itu memang jangan dipikirin, tapi itu apa yang terjadi gitu dalam kehidupan Bapak. Saya malah senang Mas. Cuman itu. Nah, biar saya tahu apa masalahnya gitu Pak. Nah, terima kasih saya Mas. Ya Pak, ya manggi Pak ya, kami mohon undur diri Pak ya, salam sukses selalu, bahagia berkelimpahan. Pagi. Rahayu Rahayu juga Mas.